ke depan kita selalu siaga, semua petugas kita bersiap, dan kita berharap seluruh masyarakat juga mengantisipasi karena curah hujan yang ekstrim. Tadi saya sampaikan di atas 150 itu ekstrim dan kita sampai mengalami di atas 240. Ini yang harus kita antisipasi sama-sama. Nah, jujur saja ya, melihat semua kejadian yang ada di DKI Jakarta ini, saya kok jadi kepikiran ya. Mengapa ya masalah demi masalah ini masih saja terus terjadi menjelang akhir masa jabatan Anies Baswedan? Apakah ini semua kode bahwa alam sedang menolak Anies Baswedan? Maka sekarang target yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Anies dengan sisa waktu yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum nyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun lebih ini, memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka langkah yang paling utama harus dilakukan adalah bagaimana Pak Anies segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan apakah normalisasi atau naturalisasi. Tapi kami ingin dengar apa sih kerjanisasi yang dilakukan gitu loh. Berlanjut sehari pasca deklarasi pencapresan Anies Baswedan, atau tepatnya pada tanggal 4 Oktober, yang mana pada saat itu Jakarta dilanda banjir sehingga banyak sekali warga yang harus mengungsi. Nah, atas kejadian tersebut, netizen pun ini ramai-ramai mengkritik sumur resapan Anies Baswedan yang ternyata tidak berfungsi sama sekali. Anies Capres 2024 dikaitkan banjir Jakarta. Sentilan PDIP dibalas Nasdem berpikir jangan sempit. Sentilan PDI Perjuangan terkait Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dibalas Partai Nasdem. Deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024 oleh Nasdem dikaitkan dengan banjir Jakarta. Sentilan itu dilontarkan Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto. Ia menegaskan deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 tidak ada kaitan sama sekali dengan banjir Jakarta. Zulfan lalu meminta Sekjen PDIP Perjuangan tidak berpikiran sempit. Menurut Zulfan, pernyataan Hasto tersebut tidak relevan. Pasalnya, bencana yang mendadak terjadi jangan disangkut pautkan dengan persoalan politik. Tak hanya Zulfan Lindan, Wasekjen Nasdem Hermawi Taslim juga merespon pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait Anies Baswedan. Hasto menyebut deklarasi Anies Baswedan sebagai Capres 2024 mengganggu konsentrasi pemerintah menangani masalah ekonomi. Hermawi Taslim menegaskan Nasdem berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2024. Hermawi mengaku heran dengan beberapa pihak yang mendesak Nasdem agar keluar dari kabinet Jokowi Ma'ruf setelah mendeklarasikan Anies. Hermawi menuturkan pencapresan Anies tak memiliki kaitan dengan pemerintahan Jokowi. Ia lalu menyinggung parpol yang dulunya menjadi lawan politik Nasdem dan PDIP namun tak dipersoalkan oleh Hasto Kristianto. Hermawi lantas mempertanyakan kapasitas Hasto mengkritisi keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies lalu mengganggu konsentrasi pemerintah. Menurut Hermawi, hingga saat ini pemerintah belum menyatakan merasa terganggu atas deklarasi tersebut. Sosok dua politisi Nasdem yang pilih mundur setelah Anies Baswedan diusung jadi Capres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui dua kader partainya mengundurkan diri setelah Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Ali menyatakan keputusan untuk mundur itu memang sudah tepat dan Nasdem tidak bisa menghalanginya. Ia pun mengibaratkan pengunduran diri kader sebagai seleksi alam. Adapun dua kader Nasdem yang mundur itu yaitu Andreas Acui Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Jelantik dari Bali. Berikut sosok dua politisi kawakan itu seperti dirangkum tribunnews.com. 1. Niluh Jelantik. Niluh Jelantik mengumumkan diri keluar dari Partai Nasional Demokrat setelah Anies Baswedan diusung sebagai Capres 2024. Dikutip dari Tribun Bali, beberapa jam kemudian desainer yang juga merupakan aktivis Bali, Niluh Jelantik, langsung mengunggah pesan perpisahannya lewat Instagram pribadinya @niluhjelantik pada Senin 3 Oktober 2022. Niluh Jelantik atau Niluh Putu Ari Pertami Jelantik merupakan seorang pengusaha dan juga perancang sepatu handmade kulit asal Bali. Niluh Jelantik lahir di Bangli pada tanggal 15 Juni 1975. Tokoh perempuan asal Bali ini juga dikenal influencer di media sosial. Sebelum terjun ke dunia politik, Niluh Jelantik sempat mengenyam pendidikan di salah satu SMA di Jakarta pada tahun 1994. Atas keinginan ibunya, Niluh Jelantik kuliah jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Gunadarma. Di tahun 1995, Niluh Jelantik mendapatkan pekerjaan profesional pertamanya sebagai operator telepon di sebuah perusahaan tekstil asal Swiss.
sudah bisa berpenghasilan membuat Nilo Jelantik teringat hasratnya ingin memiliki sepatu yang pas di kaki. Nilo Jelantik kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dalam rangka mengadvokasi para korban dugaan penipuan PMI. Saat ini, Nilo Jelantik dan LBH tengah melakukan pemberkasan dari 350 korban tersebut. Akhir tahun 2001, Nilo Jelantik kembali ke Bali dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan fashion Paul Robb milik pengusaha Amerika Serikat. Saat itu, Nilo Jelantik dipercaya memegang kendali sebagai direktur marketing dan membuat Paul Robb berkembang pesat. Di tahun 2002, penjualan naik hingga 330%. Butik pun bertambah hingga 10 lokasi. Namun di tahun 2003, Nilo Jelantik meninggalkan pekerjaannya sebagai marketing karena dalam rangka ekspansi perusahaan. Singkat cerita, setelah meninggalkan pekerjaan dan kembali ke Bali, ia pun memberanikan diri untuk melahirkan produk bernama Nilo di kawasan Kerobokan. Nama Nilo terbentuk dari selang lafal Nilo di lidah bule dan menciptakan peluang bertemu dengan Cedric Cador. Namun cobaan datang karena nama mereka Nilo yang sudah mendunia ternyata sudah didaftarkan oleh pihak lain yang memaksa Nilo Jelantik membunuh mereka Nilo. Tahun 2008, Nilo Jelantik bangkit dengan membangun lagi usahanya dan memproduksi sepatu bermerek Nilo Jelantik. Pada tahun 2011, merek Nilo Jelantik telah menembus global Switzerland yang merupakan sebuah retailer terkemuka di Eropa. Tak hanya itu, juga membentuk kerjasama dengan retailer terkemuka untuk membuka Nilo Jelantik di Rusia. Beberapa artis Hollywood pun juga pernah menggunakan karyanya seperti Giselle Bundchen, Tara Reid, Uma Thurman, Robbie Gibson, Paris Hilton hingga Julia Roberts. Tak hanya menjual alas kaki siap pakai, Nilo Jelantik juga memproduksi sepatu custom lewat proses pengepasan ukuran kaki di butiknya di Bali. Dalam satu bulan, Nilo Jelantik bisa memproduksi 200 pasang sepatu. Dengan bantuan 15 pengrajin. Pada Juli 2018, Nilo Jelantik bergabung dengan Partai Nasional Demokrat. Nilo Jelantik kemudian menjadi calon legislatif di partai ini. 2. Andreas Acuy Simanjaya. Andreas Acuy Simanjaya menyampaikan bahwa dirinya keluar dari keanggotaan dan kepengurusan di DPD Partai Nasdem Kalbar Selasa 4 Oktober 2022. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Barat ini menyampaikan kepada seluruh jajaran DPD Nasdem Kalbar dan seluruh keluarga besar Nasdem untuk pamit dari keanggotaan menurut pertimbangan juga alasan pribadi. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran atas semua tingkah lakunya selama ini dan berterima kasih atas kehangatan dan kebaikan keluarga besar Partai Nasdem. Selain itu ia juga menegaskan sudah menyerahkan surat pernyataan mundur kepada DPD Partai Nasdem Kalbar dan dengan tembusan KPU Kalbar. Ia juga mengatakan akan menentukan langkah politik strategis yang sesuai dengan tujuan dan cita-citanya dalam dunia politik untuk bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas. Di sisi lain, ia juga mengatakan tahun-tahun mendatang kondisi politik akan semakin memanas sesuai dengan konstelasi pencalonan bakal calon presiden oleh berbagai partai politik dan menyampaikan pesannya.